Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi, bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru, orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat, seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan
pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Makasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami melalui gembala rayon kami ya Tuhan. Biar apa yang disampaikan menguatkan, meneguhkan iman kami kembali di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, pakai hamba-Mu ini. Haleluya. Katakan, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk saudaraku. Salam saudara, baik yang di mana saja berada di Gereja Rayon 1I di luar kota maupun di Jakarta. Juga saudara yang di rumah yang sedang sakit, saya percaya mujizat Tuhan pasti terjadi untuk kehidupan saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita adalah umat kesayangan Tuhan, umat yang sangat dicintai Tuhan. Maka saudara, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Kita diberi umur panjang, diberikan waktu, ya kita luput dari roh maut, roh kematian, yang sakit disembuhkan. Maka dengan hal itu Tuhan meminta umat-umat kesayangan Tuhan, mari harus berusaha hidup bersama dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Kuasa Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena dia diberikan mandat sepenuhnya ya dalam kehidupan kita. Mandat, sekali lagi, peranan Roh Kudus itu memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Yang gelap menjadi terang, yang lemah dikuatkan di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Tuhan memberikan umur panjang di saat pandemi ini, saudara. Jangan kita berjalan sendiri. Mari kita minta supaya kuasa Roh Kudus menyertai kita, tinggal dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami hidup penuh dengan kemenangan. Ya. Di tahun-tahun yang sangat berat ini, tahun bertambah tahun semakin sulit, saudaraku kasih Tuhan. Maka kita yang mengerti ini, biarlah Roh Kudus, saudara, ada di dalam kehidupan kita. Biarlah, saudara, kita menjadikan Roh Kudus dalam prioritas utama dalam kehidupan kita. Amin. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Jikalau kamu mengasihi aku, pertama apa? Kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai umat kesayangan banyak salah. Tuhan itu mengerti. Karena Tuhan Yesus pernah ada di dunia ini. Maka Tuhan sangat mengerti. Maka Tuhan meminta Bapa di surga sebelum naik ke surga supaya ada peranan Roh Kudus. Tetapi bagaimana peranan Roh Kudus itu terjadi dalam kehidupan kita dan kuasa Allah itu menolong dalam kehidupan kita. Mandat itu, saudara, yang diberikan kepada kita supaya kita menjadi umat pemenang. Lebih dari pemenang, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Allah, kamu akan menuruti segala perintahku. Jangan dilanggar. Ya. Supaya peranan Roh Kudus ini, saudaraku kasihan Tuhan, sangat nyata dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Maka aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kamu akan mengenal dia, tapi dunia tidak mengenal dia, karena kamu adalah orang pilihan. Dikatakan kita adalah orang pilihan, orang kesayangan, orang dicintai, orang yang memiliki iman kepada Yesus. Maka percaya ada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Sebagus apapun rencana manusia, sehebat apapun dalam visi manusia, jikalau tanpa Roh Kudus akan menjadikan sia-sia. Itu Tuhan ingatkan kepada kita. Ya. Saudaraku, kita saudara manusia, rencana apapun, visi yang saudara merasakan hebat apapun, itu akan sia-sia, mengecewakan saudara, mengecewakan. Karena keadaan tahun-tahun bukan semakin baik, keadaan manusia bukan semakin mencintai Tuhan. Firman Allah katakan, kehidupan manusia akhir zaman, saudara, tidak memperdulikan agama, tidak menghormati orang tua. Karena pada daya tarik dunia, saudara, itu luar biasa. Saudara, luar biasa. Maka kita sebagai umat-umat Tuhan harus hati-hati. Hati-hati. Dengan saat pandemi ini, kita harus menyadari inilah titik awal kita kembali kepada kasih mula-mula. Supaya kita hidup bersama kuasa Roh Kudus. Ini saatnya kita bangun hubungan yang intim, yang selalu melibatkan Roh Kudus setiap aspek dalam kehidupan kita hari lepas hari. Percayakan. Saya katakan, percayalah. Ketika Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, Dia akan memberikan kuasa. Kuasa yang tak terbatas, tidak kelihatan tapi nyata, untuk menolong kita. Segala perkara-perkara apapun, saudaraku kasih dalam Tuhan, dapat diselesaikan bersama Dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Ya. Kalau saya baca di Alkitab, waktu zaman Yesus, bagaimana murid-murid Tuhan, saudara, sebagai rasul-rasul, saudara, untuk menerima kuasa Roh Kudus, diajar oleh Tuhan Yesus selama 3 tahun. Selama 3 tahun, saudaraku kasih Tuhan, diajar oleh Yesus. Diajar. Begitu Yesus naik ke surga, disitulah Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul itu. Ayat 8, kau akan menerima kuasa. Nah, di situ. Karena sudah diberikan pengajaran. Pengajaran. Saudara, keadaan ada Yesus maupun keadaan tidak ada Yesus, waktu itu Yesus menjalankan perintah Bapa, dia disalibkan, lalu dia mati dikuburkan. Saudara, murid-murid Tuhan itu belajar. Demikianlah kita. Demikianlah kita saat-saat pandemi ini. Kita harus sadar bahwa setiap murid Kristus menjalani hidup bersama dengan Roh Kudus. Kita harus sadar, begitu saudaraku kasihan Tuhan, Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan, saudara, murid-murid Tuhan tampil menjadi pemenang lebih dari pemenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada lari dari segala perkara. Justru dia tampil dari segala perkara. Karena dia tahu ada kuasa Roh Kudus. Berarti sama ada Yesus di dalam diri dia. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari, ini kesempatan kita intim. Hari lepas hari bersama kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus diturunkan atas kita. Ini luar biasa karyanya. Ya, supaya penggenapan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Umat Tuhan harus sangat percaya, jangan ragu. Jangan kurang yakin, saudara. Harus yakin, sangat yakin.
bahwa Roh Kudus adalah kunci kemenangan. Apa? Kunci kemenangan. Untuk apa? Mencapai tujuan apa yang Tuhan Yesus rancangkan di dalam masa depan kita nanti. Amin. Tutup tahun, awal tahun. Ada masa depan yang indah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari umat-umat Tuhan masuk dalam dimensi Tuhan, supaya saudara ada ukuran Tuhan yang luar biasa. Ya, ada mandat yang luar biasa. Ya, bagaimana cara hidup kita ada di dimensi Tuhan, yaitu dimensi Roh Allah, yaitu menanggalkan manusia lama kita, keegoan kita. Saudara, kita ini orang yang sombong, tinggi hati, maupun punya tidak punya, pintar tidak pintar, ya. Saudara sombong, tinggi hati. Punya jabatan tidak punya jabatan, sombong, tinggi hati. Itu pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau kita masuk dalam dimensi Roh Allah, kita menanggalkan kesombongan itu. Orang yang hidup rendah hati, saudaraku, akan diangkat oleh Tuhan, akan dipromosikan Tuhan. Siapa yang mau diangkat, dipromosikan oleh Tuhan, pasti kita semua mau. Juga yang di rumah, di gereja Raya 1 pasti mau. Maka itu tanggalkan manusia lama kita, tanggalkan, biar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, saya bagikan beberapa poin. Kalau kita hidup bersama Roh Kudus, kita masuk dalam dimensinya Tuhan, saudara, apa yang kita dapatkan kalau kita sudah meninggalkan manusia lama kita? Pertama, kita dengar, artinya peka suara Tuhan. Bukan dengar peka, kita mengerti apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya. Itu saudara, kita ada di dalam dimensinya Tuhan. Kita ada kuasa Tuhan. Kenapa? Kita tidak hidup dalam manusia lama. Ya. Kita hidup dalam manusia baru. Ada Roh Kudus. Ya. Itu Tuhan berikan kuasa. Dengar, peka. Apa yang kita harus lakukan? Kehendak Tuhan. Wah, saudara. Di dalam 1 Korintus 6:17. Tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Yaitu saat roh kita menyatu dengan Roh Kudus, hasilnya munculnya apa? Kepekaan dengan kehendak Allah. Ya. Roh Kudus menyatu dengan roh kita, akan berkomunikasi dengan roh kita, mengikat dengan roh kita, berjalan bersama roh kita, dan berkata-kata menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran-kebenaran diri kita, pembenaran-pembenaran diri kita, tapi kebenaran-kebenaran firman Allah. Amin. Haleluya. Maka kita semakin tajam kepekaan kita. Dan kedua, kita kalau masuk dalam dimensi Allah, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita hidup bukan lagi manusia lama, tapi hidup sebagai manusia baru. Efesus 4:17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ayat 23 langsung lompat, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru telah dicipta menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Hidup bersama Roh Kudus adalah hidup baru dalam roh. Adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih, bukan kebencian. Ya. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir apa? Penguasaan diri. Wah, haleluya. Amin. Ya, saudara. Maka timbullah satu pengharapan, saudara. Saudaraku, kita hidup dalam manusia baru, punya iman, punya kasih. Ya, juga ada pengharapan yang tidak mengecewakan apa yang Tuhan janjikan. Itu pasti terjadi karena ada kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Yang dikaruniakan kepada kita, pengharapan itu pasti terjadi. Roma 5 ayat yang kelima.
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Ayat 20 Roma 8:26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya banyak kesaksian jika orang yang sudah berat bebannya, masalahnya dia pikul, saudara. Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang bisa menolong dia. Saudara, apa yang mau didoakan tidak ada. Saudara. Tangannya saudara dingin. Ya saudara, rasanya tidak punya kekuatan, gemetar. Makanan, ya Tuhan, konsumsi tubuhnya saudara tidak bisa masuk yang sesuai yang diharapkan tubuhnya. Karena saudara beban begitu berat. Ya, tekanan begitu berat, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan. Saudara, saya pernah rasakan seperti itu. Bobot tubuh saya kurus. Ya, saudara pun juga mengalami seperti itu. Siapa yang bisa menolong kita? Memang Tuhan tidak izinkan, mungkin Tuhan tidak memberikan, saudara. Manusia yang dapat bisa menolong kita, atau tidak ada jalan. Itu artinya saudara, Tuhan sayang kepada kita. Kita tidak boleh mengandalkan manusia. Kita tidak mau mengandalkan apapun di dunia. Karena Tuhan yang mau menjemput kita. Supaya kita berteriak kepada Tuhan. Supaya kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam kehidupan kita dari masalah itu. Amin. Tiba-tiba seperti api turun tuh saudara dari langit itu. Saudara, orang gak lihat tapi saya merasakan. Saudara, api itu turun dan membakar diri saya dan ibu. Saudara, tiba-tiba kekuatan baru, gak tahu dari mana tuh muncul, saudara. Pada masalah belum selesai. Tapi ada satu kekuatan yang besar yang saya berani hadapi. Saudara, oleh kekuatan Tuhan. Apa yang terjadi selesai itu? Kemenangannya besar terjadi. Kenapa? Roh yang tidak kelihatan, roh yang tidak dikenal oleh dunia ini yang menyelesaikan segala perkara kita. Kita muncul menjadi umat lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Haleluya. Maka itu saudara-saudaraku, di mana saudara berada, jika saudara mengalami tekanan itu, saudara mengalami saudara kelemahan yang luar biasa, saudara sehingga bobot tubuh saudara berkurang. Apapun saudara, apakah itu penyakit, perkara-perkara, keuangan apapun saudara, Tuhan izinkan itu selamanya untuk saudara kita dekat dengan Tuhan. Tuhan izinkan perkara itu terjadi supaya kita saudara minta tolong kepada Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan berapa ribu tahun yang lalu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita. Haleluya, beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Yang terakhir dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha bahwa kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari kita melangkah semangat dengan iman yang percaya, teguh dan kokoh, tak tergoncangkan. Amin. Dengan keadaan apapun yang kita rasakan, kita lihat atau kita dengar, Allah menyertai kita. Allah akan menolong, memberikan kemenangan yang luar biasa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tangan. Ku rindu ke Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ku rindukan Kau
saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini melalui Gembala Rayon kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pakai hamba-Mu dengan dahsyatan luar biasa. Pengurapan yang baru turun atas hamba-Mu. Biarlah apa yang disampaikan kepada kami pada pagi ini bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu segala pujian, bagimu hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, saya sapa juga Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online di rumah. Sambil saya mengumumkan kembali untuk perayaan Natal kita, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendengar. Jadi perayaan Natal kita GBI Grand Matahari Pontianak, kita akan adakan pada tanggal 17 Desember ya. Jadi pada tanggal 17 Desember nanti, sudah ada flyernya, puji Tuhan. Jadi Karayon akan ke Pontianak untuk melayani kita semua. Acaranya tanggal 17 Desember hari Jumat, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar untuk flyernya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghadiri perayaan Natal ini. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah tetap kita akan jalankan sama-sama. Ya, doakan juga, mohon juga doa dari Bapak Ibu Saudara semua supaya acara Natal ini bisa berjalan dengan baik, ya. Karayon beserta dengan Ibu dalam perlindungan penyertaan Tuhan supaya bisa di Pontianak melayani kita semua, ya. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu Saudara. Juga saya mengajak buat Bapak Ibu untuk menabur di acara Natal ini. Kita mengadakan Natal ini secara sederhana saja. Kita enggak membuat sesuatu yang mewah atau sesuatu yang wow begitu. Ya, kita mau mengadakan sesuatu yang sederhana, tapi intinya yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara ini adalah yuk kita memberi sesuatu buat kita juga gitu loh. Jadi Bapak Ibu menabur, nanti juga akan untuk pelayanan juga, untuk Bapak Ibu juga gitu. Jadi
saya mengajak Bapak Ibu untuk yang menabur. Nah, ini ada yang sudah terupdate, dana yang terkumpul itu sekian, bisa dilihat di layar. Jadi buat Bapak Ibu yang menabur boleh, ya itu ada nomor rekeningnya, itu ada QR code-nya juga buat Bapak Ibu yang mau mentransfer secara online. Jadi silahkan, saya mengajak Bapak Ibu mengambil bagian di dalam persiapan perayaan Natal ini. Ya, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Untuk persiapan acara Natal kita yang sederhana. Yang kita hanya mau supaya Tuhan melawat kita, supaya ada perkenanan penyertaan Tuhan. Jadi perayaan Natal ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Ya, jadi ini yang saya umumkan buat Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu yang mau menabur juga di belakang sudah ada amplop berwarna putih, amplop polos, bisa menggunakan amplop itu. Mungkin Bapak Ibu yang kesulitan untuk memberikan mentransfer secara online, nanti silahkan Asyar akan bantu Bapak Ibu Saudara di belakang. Ya, ini saja pengumuman yang saya sampaikan buat kita semua. Mari saja kita sekali lagi bangkit berdiri sama-sama. Kita akan satukan hati kita. Kurindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama. Di tempat ini Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan dan kesehatan, sehingga kami bisa menghadiri ibadah, baik yang bersama-sama di gereja maupun yang secara online di rumah masing-masing. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Tuhan sanggup melawat kami di rumah maupun di gereja. Dimanapun kami berada, yang penting pada saat kami membuka hati, pada saat kami dengan ketulusan memuji dan menyembah Engkau, lawatan Tuhan akan kami terima. Kekuatan yang baru kami akan terima. Kuasa itu akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, biar Engkau terus menguatkan setiap kami. Kami percaya pada hari ini kami terima kelegaan dan kelepasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami melangkah dengan iman hari lepas hari Tuhan. Kami terus semakin hari semakin mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan apapun, biar Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Tuhan yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari satukan hati kita, kita angkat pokok doa kita. Saya mengajak kita berdoa untuk Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah lepaskan berkat buat Indonesia. Yang berkatakan blessing buat Indonesia Tuhan. Biar diberkati bangsa ini. Diberkatilah Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Tanah, air dan udaranya diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa ini diberkati Tuhan. Diberikan roh takut akan Tuhan. Diberikan hikmat marifat oleh Tuhan. Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang maju di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati perekonomiannya ya Tuhan. Biar perekonomian bangsa yang dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa buat pandemi COVID-19. Terus Tuhan bekerja, terus Tuhan menyertai dan melindungi bangsa ini Tuhan. Biar akan perkatakan COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Diam dan tenanglah di dalam nama Tuhan Yesus. Biar terus pemulihan boleh terjadi buat mereka yang sakit dan dirawat di rumah sakit.
biar pemulihan oleh kuasa darah-Mu dan oleh bilur-bilur-Mu, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Kami berdoa juga buat karayon kami, buat gembala sidang kami, Pastor Niko, keempat wakilnya, Pastor Heron yang menyampaikan firman Tuhan, Pastor David juga sebagai wakil karayon. Tuhan sertai semua pemimpin rohani kami. Biar Kau terus lindungi dan dengan kuasa darah Tuhan, Kau melindungi semuanya. Keluarga besar dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Biar Tuhan Kau taruh isi hati-Mu terus atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Menjadi perpanjangan tangan-Mu, perpanjangan lidah-Mu menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Semua kami yang hadir dan beribadah pada hari ini, kami tahu Tuhan, Kau selalu mengasihi kami, Kau selalu menyertai kami. Biar penyertaan-Mu yang menguatkan terus setiap kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya kami adalah umat-umat yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Kami percaya kalau kami masih berdiri sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami percaya kalau kami masih sehat sampai hari ini semua karena Tuhan. Amin. Biar kiranya Engkau memberkati kami pada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kekasih-kasih Tuhan, umat-umat pilihan Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua terima berkat. Mari sama-sama, yuk kita katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.